Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Devia Dwi Rikiwardani, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kali ini, saya akan memaparkan hasil belajar saya di platform Merdeka Mengajar pada modul Kurikulum Merdeka. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Peran kurikulum adalah sebagai landasan yang menyelaraskan, memandu, dan membentuk proses pendidikan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi peserta didik. Fungsi kurikulum adalah sebagai alat yang mengatur, memandu, dan mengintegrasikan elemen-elemen pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan relevan. 4 komponen dasar kurikulum menurut Rob Taylor dalam bukunya The Principle of Curriculum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Perubahan kurikulum dapat terjadi karena perubahan zaman, kebutuhan belajar, dan generasi. Perubahan kurikulum penting untuk dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum dalam pembelajaran merupakan elemen dinamis yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan satuan pendidikan. Komponen-komponen krusial dalam kurikulum satuan pendidikan melibatkan visi, misi, tujuan, perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kurikulum dapat disesuaikan secara adaptif untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan satuan pendidikan secara holistik. Perubahan kurikulum sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tetap relevan dengan tuntutan zaman. Kurikulum harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, serta memperhatikan keberagaman dan inklusivitas dalam proses belajar mengajar. Tujuan perubahan kurikulum yang pertama, agar kurikulum yang berlaku relevan dengan perkembangan zaman, agar kurikulum yang berlaku dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, agar kurikulum berlaku dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dinamis, adaptif, sesuai dengan zamannya. Cara mewujudkan perubahan kurikulum. Mewujudkan perubahan kurikulum memerlukan langkah-langkah analisis mendalam terhadap kebutuhan pendidikan dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan perwakilan industri melalui konsultasi yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang harapan dan kebutuhan masyarakat. Perubahan kurikulum dapat dirancang untuk mencerminkan realitas lokal dan global. Membawa perubahan pada kurikulum melibatkan integrasi teknologi dan pendekatan inovatif dalam metode pengajaran. Memastikan guru mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengadopsi perubahan ini sangat penting. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mempersiapkan mereka dengan keterampilan yang relevan di era digital. Komunikasi yang efektif dan evaluasi yang teratur selama proses implementasi sangat penting. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan menjaga saluran komunikasi terbuka, lembaga pendidikan dapat merespon perubahan yang diperlukan. Uji coba dan evaluasi bertahap memungkinkan untuk penyesuaian yang diperlukan. Memastikan bahwa kurikulum yang dihasilkan tetap relevan, efektif, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon koreksi apabila ada kesalahan dalam saya menjabarkan materi ini. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.